Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berkunjung ke Zahra Farm. Zahra Farm ini adalah tempat pemeliharaan kambing yang cukup besar, dan kambing ada di sini pun sampai ratusan bahkan ribuan kambing, yang mana kambing ini akan diekspor. Penjualannya diekspor ke luar negeri ataupun di lokal di Indonesia sendiri. Insyaallah hari ini kita akan bincang-bincang dengan pemilik Zahra Farm ini, yakni dengan Pak Sofwan. Beliau juga ingin juga berbagi-bagi nanti tentang bagaimana kita mengembangkan bisnis kambing ini, atau cara kita berternak kambing supaya menghasilkan di dalam bisnis kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Sabtu yang luar biasa. Saya dikunjungi orang-orang hebat, ahli-ahli surga. Amin, insyaallah. Ya, insyaallah amin ya. Orang yang betul-betul selalu menginspirasi. Jadi yang datang kemari ingin coba belajar sunnah Rasulullah ya, berternak domba ya, ingin mau coba-coba membantu masyarakat bagaimana cara memasarkan domba dan lain sebagainya. Maka saya bilang hari ini hari yang luar biasa, saya mendapatkan kunjungan yang begitu menyenangkan hati saya. Saya menganggap orang-orang ini orang luar biasa. Bicaranya baru singkat saja, tiba-tiba sudah bantu loudspeaker untuk murotal di sini. Supaya kambing-kambing ini dengarnya pengajian-pengajian saja murotal. Supaya kambing di sini bisa tumbuh lebih baik ya, lebih baik, lebih sempurna ya. Ini udah bisa masuk 100-an ekor. Ya, nah maksud kami kan berapa biayanya, apa segala macam. Kalau saran saya, kalau masih mau belajar, masih pemula, bikin aja yang kecil-kecilan dulu, mungkin kira 50 ekor aja dulu. Kemudian buat kandangnya dari batang pinang aja, batang pinang. Kemudian rantingnya pinang pun nggak apa-apa. Baru nanti sekat-sekat dindingnya itu kita pakai dinding bambu. Jadi modal-modal 2 juta, 3 juta udah jadi kandang, jadi kandang. Oh, jadi sekitaran 2 jutaan gitu. 2 juta ke 3 juta udah bisa berdirilah kandang. Atapnya atap gini aja yang biasa-biasa aja. Timbangnya Saya belajar dari 3 ekor. dari 3 ekor. 3 ekor. Nah, 3 ekor ulang mulai berkembang. Kenapa? Kita nggak bisa ujuk-ujuk. Kemarin ada yang kemarin. Anaknya si Ijek wakil gubernur. Bang, bantu bang. Aku mau coba-coba main kayak abang juga gitu. Mau kira berapa ekor? 200 ekor bang. Siapkanlah bang barang. Oh enggak, saya nggak jual. Abang kenapa ngomong gitu katanya? Kalau mau 50 ekor saya jual. Kalau 200 ekor enggak. Ya kan nggak apa-apa bang, nggak bisa. Anakmu pemain baru harus belajar dulu kapan ngasih makan, kemudian apa jenis makanannya, pada saat ngasih makan apa yang dilihatnya, berarti dia harus melihat posisi situasi kandang. Begitu bawa makanan, ngasih ke tempat makanan yang namanya kambing sehat, langsung berdiri bubur makanan. Oh, langsung cari makan ya, Pak? Langsung berdiri bubur makanan. Jadi pada saat ngasih makan, begitu ada kambing yang nggak mau berdiri, tetap duduk, tetap tidur saja, ini akan jadi perhatian kita. Kenapa? Dia mungkin kakinya kejepit, mungkin dia sakit, dia demam, atau dia stroke, atau apa. Di situ untuk melihatnya. Pada saat dikasih makan, dia nggak bergerak, ya sudah sasaran kita itu. Amankan dulu, keluarkan. Kalau dia sakit menular, supaya jangan menular ke kawan-kawannya. Kan gitu. Pasti Pak ya? Iya. Nanti buat kandang khusus. Karena kalau ada penyakit takut dia menular. Jadi pisahkan kandangnya, rawat dia secara khusus. Kemudian rajin ganti air minum, tempat minumnya upayakan tetap bersih. Mandi. Mandi Apa ada boleh perlakuan sebelum 2 khusus kali. untuk pemberian makanan dan minuman, Pak? Ada saja, pasti ada. Maksud saya gitu, ini makanan khusus itu entah rumput jenisnya apa. Kalau
ditambah konsentrat apa tidak, kemudian minumannya itu apakah ada mengandung vitamin apa? Bisa, tidak pun nggak apa-apa. Kalau kita mau profesional ya minimal adalah campuran untuk diminumnya. Gitu Pak ya. Iya. Udah lama nih Pak. Baru 3 tahun. 3 tahun udah besar lama Pak. lah Pak. Hah? Udah lama. Belum lah. Udah Pak, 3 tahun udah. Saya gurami saya 13 tahun udah Pak. Jadi setahun saya pelihara. Mm-mm. Setahun pelihara. Masuk di tahun kedua tepat 1 Januari saya coba menjual hasil yang saya pelihara. Berarti anak-anaknya. Iya. Kumpuli anak-anaknya, foto dari berbagai sudut, ya bagaimana kelihatan supaya menarik. Share. Dalam tempo 1 jam datang orang bawa pickup kemari. Pak, mana yang Bapak kirim gambarnya tadi ada ini? Berapa harganya Pak? Sekian. Terjadi tawar-menawar, cocok 15 tuh diangkat. Maka saya berpikir, oh begini cara jualnya, nggak susahnya. Orang datang ya Pak. Orang datang gitu, nggak payah kita jajakan ke mereka. Memanfaatkan di jaringan sosial Pak ya? Betul. Jadi awal mulanya saya memelihara kambing yang bagus-bagus. Jenisnya? Jenisnya Merino. Termasuk kambing bagus. Setawa tidak? Merino, kemudian Sapo, kemudian Waringin. Ini kambing sehat, lincah, dan postur tubuhnya besar. Dan alhamdulillah karena kambingnya bagus-bagus, harganya bagus. 1 ekor bisa untung 500 ke 1 juta. Enak kali. Tapi sebulan belum tentu satu lakunya. Iya. Karena pembelinya khusus Pak. Akhirnya belajar lagi memilih, jatuhlah pilihan saya ke kambing sayur. Kenapa kambing sayur? Yang pertama ekspor luar negerinya minta itu. Kemudian yang kedua pajak minta itu, pasaran di pajak. AKK minta itu, untuk kurban minta itu. Ngapain pelihara yang bagus-bagus sekali, bagus yang sayur-sayur aja. Gitu. Kemudian ada yang ngajarin lagi. Mas Afwan, kalau ngambil untung itu tak perlu banyak-banyak. Oh, kenapa gitu? Ya iya, ambil aja sedikit aja untungnya. Asal untung aja lah. Yang penting lakunya banyak aja. Iya. Pikir Kalinya. lagi, betul juga. Kalinya Pak ya. Setelah saya ngambil dikit, penjualan itu bisa 100-200 ekor. Dan sebulan bisa 2-3 kali gitu. Kali 200.000 aja. Nggak sampai lah. Oh, nggak sampai, Pak. Modal 25-50 ribunya per ekor untungnya. Tapi kalinya itu bisa jual 200, 300. 5 juta. Oke, itu rutin. Kenapa tidak? Saya pikir daripada jual satu bisa 2 bulan, 3 bulan baru laku untung 500.000, untungnya 1 juta, iya gitu. Akhirnya beralih. Artinya Bapak jual pedaging Pak ya? Daging, jual daging. Nah, kalau pedaging apa bibitnya itu dari mana Bapak? Dari masyarakat, Dari masyarakat. dari Pak? teman-teman. Nah, saya kan punya grup. Kita satu grup itu Komunitas, lebih kurang Pak, ya? komunitas ada 11.000 orang. Bibit itu berapa bulan Pak kalau bisa dia? Saya nyari ukuran kalau sekarang ya, kalau mau main cepat ada permintaan Malaysia, saya ambil ukuran 15-18 kilo. Pelihara aja sebulan atau pelihara 2 bulan udah lepas. 15 ke 18. 18 20 kilo. pun saya ambil. Itu umur Umurnya di atas 6 bulan lah itu. di atas 6 bulan. Di atas Harga 6 per bibit Pak? Harga per bibit Variasi. relatif, tergantung pasaran nanti. Ada orang nahan, ada orang ngelepas, ada orang kepepet, ada orang minta tolong. Nah, karena menjual partai besar ini tidak mudah menjual partai besar. Hanya orang-orang tertentu yang beli. Orang sering bertahan dengan harga yang tinggi, tapi jualnya per ekor, 1 ekor. Namun kalau kita sudah main besar, nggak bisa pakai harga tinggi lagi. Asal untung dikit aja lepas, untung dikit aja lepas. Tapi nilai standar bibitnya itu mencapai berapa? Naik turun, Naik turun. nggak ketentuan harganya. Kadang-kadang kita berlomba bersaing Aceh, Riau, Malaysia. Jadi kita ambillah yang ukuran 15 sampai 18 kilo. Iya. Kita rawat berapa lama Pak? Tergantung kita merawatnya seperti apa. Oh seperti inilah ya Pak ya? Ini masih Bapak. kalau pencatatan, nanti Iya. pola makannya diatur. Besok masuk tim saya, karena rencana kandang ini mau dijadikan laboratorium. Jadi teman-teman Pancabudi. Nah, ada profesor satu, kita sudah sepakat, kemarin udah rapat sama dia, besok timnya masuk. Mungkin kandang yang sebelah sini per kotak-kotak, dia mulai dicatat nomor berapa, berat berapa. Iya. Jadi begitu besok tinggal kami bicara, yang ini kasih makan ayam penyet,
Ini kasih makan Kentucky, yang ini Perbandingannya kasih aja. makan ini. Perbandingan. Baru siap minggu catat berapa pertumbuhannya. Yang mana yang paling cepat pertumbuhannya? Rumput apa yang dikasih? Ada rumput yang biasa, ada yang mix. Kalau mix itu campuran gitu. Rumput odot, ada rumput pacong, ada indigo vera, ada macam. Jadi kemarin saya lihat video Bapak ada pengolahan batang sawit. Nah, apakah ini rutin batang sawit? Tidak, ini lebih rutin jagung. Jagung, Pak ya? Jagung. Jadi kita main di jagung kerjasama sama teman-teman yang di sekitar sini. Jadi saya bilang kalau wilayah saya ini surganya pakan. Oh ya, jelas. Surga Karena juga keliling kan. jagung tadi saya lihat. Hampir rata-rata. Jadi mereka bila mau panen, dia lapor kemari, Pak, hari ini tanggal sekian kami mau panen. Oh boleh, berapa banyak? Ada 5 rantai, Pak. Alhamdulillah. Gimana aturan main? Ya, Bapak lah gimana? Ya, kalau ini orang klien yang jual kan. Iya. Pak, tukar tai kambing lah, Pak. Mau berapa banyak? Sekian karung. Siapkan tai kambing sekian karung. Selesai dia panen, tim saya masuk. Baru ngambilin batang jagung. Ada juga nanti dia datang kemari, Pak, kayak jagung saya jelek, Pak. Jadi sama jagung-jagungnya lah, Pak. Terserah Bapak mau bayar berapa satu rantai. Nah, terjadi dialog, tawar-menawar harga. Deal, tim turun, ambil sak jagung-jagungnya, giling, jadikan satu, masukkan dalam drum. Tujuannya satu, kalau dia sudah dimasukkan dalam drum, dia bisa tahan sampai 6 bulan. Oh gitu, Pak. Namanya silase. Bukan fermentasi itu ya? Lain fermentasi. Sama silase. Jadi cuma silase hijauannya saja, Iya, gitu, nggak banyak campuran. Hanya tetes tebu aja. Tutup, simpan. Nah ini sekarang lagi makan jagung semua, batang jagung. Pengganti konsentrat lah kalau kayak gitu. Konsentrat ada. Oh, konsentrat spesial ya? Tetap ada. Nah ini kan mau kita bagi nanti, yang mana makan konsentrat, mana makan batang jagung, mana yang makan rumput. Ini gini lah Pak, pertanyaannya karena kan kesulitan, saya juga pernah melihara domba. Ada domba baru, kemudian dia tidak bisa berinteraksi dengan yang ada. Kemudian lain, ya. stres. Ya. Kita kasih makan pun dia nggak mau kayak gitu. Itu Bapak ngambil kan dari luar daerah, apa ada kendala kayak gitu? Ada. Mengantisipasinya? Nah, sekarang kita tanya dulu, ini dombanya angon atau kandang? Nah, itu pertanyaannya dulu, angon apa kandang? Kalau dia angon pasti dia makan rumput murni. Kandang, tanya lagi, kandang dikasih makan apa? Nah, kita menyesuaikan ke sana, kebiasaan dia makan. Siapa nama tadi, Pak? Reja, Pak. Reja. Pak Reja ini berangkat ke Belanda. Sampai Belanda stres, Iya. nggak ada nasi. Belum bisa beradaptasi. Mulai susut, masalah makanan nggak bisa tidur, bawaannya lapar terus. Kenapa? Makanan sana kentang sama roti. Atau Medan. Nah, begitu dikasih kentang sama roti, stres lah. Nah, tapi kalau kita tahu Pak Reja orang Indonesia, makannya nasi, siapkan nasi pakai rendang, lahap makannya, no problem. Jadi nggak stres, nggak ada penyiksaan di kandang. Jadi kita tahu dasarnya dulu. Iya. Jadi teman dari Siantar pernah nelpon, Pak saya udah beli 80 ekor Pak, baru seminggu udah mati 30 ekor. Stres ya Pak, apa masalahnya Pak? Kamu beli kambing di mana? Sama teman juga Pak, di mana? Di daerah Simalungun. Kambingnya kamu beli, kambing yang di Angon atau di kandang? Oh di Angon Pak. Kalau di Angon terus di kandang kau kasih makan apa? Saya kasih makan ampas ubi Pak. Stop ampas ubimu, robah dengan rumput. Jadi ampas ubi di stop, dia kasih makan rumput. Seminggu nggak ada yang mati, mulai bagus pertumbuhan tapi lamban gitu. Nah, akhirnya diskusi, kita ajarin, biarkan dia lapar dulu, kasih ampas ubi dikit aja, habis itu kasihkan rumput. Sudah mulai menyesuai, mulai belajar makan ampas ubi gitu. Dengan konsentrat juga sama, nggak bisa langsung, biarkan lapar sebentar, masukkan konsentrat dia makan, dikit aja, nggak usah banyak dikit. Nah, jadi ini harus kita paham dulu gitu. Biasa makan nasi rendang ya kan, pakai kuah-kuah apa istilahnya, kuah nangka segala macam, dikasih kentang ya kan, stres lah. Kalau makan kentang aja ya kayak saya berangkat ke Thailand, ada studi banding sampai Thailand, tengok makanannya, berpikir ini halal nggak ini. Ya. Akhirnya tak berani nyentuh makanan, yang saya makan telur rebus saja, ya stres. Nah, itulah yang terjadi. Kita kan berpikir ini halal nggak gitu. Nah, demikian juga dengan domba-domba yang ada ini, perhatikan juga mereka ini yang perlu diperhatikan itu adalah makanannya, minumannya, itu perlu diperhatikan gitu.
Tidak bisa dilepas itu aja. Dan belajar bagaimana beternak di sini, apa langkah awal yang harus dikerjakan. Akhirnya saya berusaha juga membantu membuka kandang untuk teman-teman yang coba-coba mau belajar. Kemudian saya berusaha membantu mengisi ternak apa yang cocok bagi mereka. Jadi saya tanya dulu, orang-orang yang mau pensiun ini tujuan melihara ini untuk apa? Mau senang-senang, saya kasih domba yang cantik-cantik. Ya minimal adalah rezekinya sedikit-sedikit gitu, rezekinya sedikit-sedikit. Saya kasih juga main domba sayur yang untuk akekah, untuk jual ke pajak, untuk jual ke undangan, kenduri, maupun untuk acara pesta-pesta. Ada yang mau melihara, bang, aku pengen pelihara, ya jual belilah bang, mencari untung lah. Nah, kalau mau jual beli, peliharalah domba yang modelnya seperti ini. Kalau ini banyak peminatnya, harga tidak terlalu mahal, pembelinya banyak. Ini lebih menguntungkan. Bang, tujuan aku cuma mau untuk pedaging aja, mau jual ke pajak sama tukang sate, peliharalah yang ini. Jadi konsepnya konsep bersama rame-rame. Dan alhamdulillah pada saat mungkin kita ada permintaan di sini, jangankan yang di sekitar sini, Labuhan Batu, Simalungun, Tebing Tinggi, Sirge, Perbaungan, Binjai, Langkat, ya, mulai dari Stabat, semua jualnya kemari. Dan saya bermainnya ke ekspor Malaysia. Oh, di ekspor. Ekspor, karena kita ada juga buat perjanjian sama Malaysia setiap bulan ekspor. Hanya kemarin sempat terhenti masalah COVID-19. Namun 2 bulan terakhir ini sudah terbuka lagi ekspor, tapi terbatas. Hanya orang-orang tertentu dan lancar. Bulan ini aja sudah 2 kali ekspor. Nah, ternaknya dibantu dari teman-teman, dari Perbaungan, ada yang dari Sergei gitu. Yang masyarakat ini banyak, dalam arti kata mau jual itu kan, Pak Safwan tolonglah anak mau khitan, mau sunat, Pak tolonglah ada yang mau masuk sekolah, masuk kuliah, Pak tolonglah anak saya mau pesta. Ada juga yang bilang, Pak aku stres piaranya Pak sama kandang-kandangnya aku jual. Beli juga, benar sak kandang-kandangnya kita beli. Beli juga Pak? Beli, ya dia butuh. Ada yang bilang Pak udah nggak tahan lagi, aku nggak ngerti. Nilai sendiri lah berapa harganya, bayar sendiri. Nah kita kan kasihan juga ya orang seperti ini. Kan nggak mungkin kita tekan habis. Sifatnya dia titip kemari, Pak? Jual. Oh, jual. Itu yang titip kemari sering itu di Lebaran kurban. Dia pelihara, memang dia sudah standby kan, ukuran 25 ke 30, tinggal kita hitung berapa yang diantar kemari, ya insya Allah tuh seminggu selesai ya semua. Lebih Pak? Lebih kurang enggak, penjualannya seminggu selesai. Begitu dia taruh di sini ya seminggu selesai. Ada Karena peningkatan kilo Pak? Saya dalam 1 minggu di sini bisa naikkan lebih kurang sekilo. Sekilo Pak. 1 minggu, sebulan bisa 5 kilo. Jadi rata-rata yang letak di sini pasti naik timbangannya karena makanannya pun kita atur. Jadi lebaran yang lalu 500 ekor, lebaran yang ini alhamdulillah 500 ekor. Mudah-mudahan ke depan mungkin bisa lebih. Karena Singapura kontrak kemarin minta siapkan 500 ekor untuk yang akan datang. Pasar lokal ada juga, Pak ya? Ada banyak, pasar lokal banyak. Singapura yang beli 1 orang tapi jumlahnya banyak. Kalau pasar lokal yang beli banyak, jumlahnya biasa-biasa aja. Kalau untuk pribadi, itu untuk akikah satu-satu ambil bisa, Pak? Ada. Ini sebentar lagi kita mau motong, nanti boleh sama-sama kita motong. Itu di kisaran berapa harganya, Pak? Tergantung kemampuan yang si akekah. Pak Safwan, saya punya uang cuman 1.200.000, kita carikan yang 1.200.000. Pak Safwan, saya minta yang bagus, kalau bisa yang besar, harganya nggak masalah. Itu saya sarankan harga 22 juta, itu beratnya lebih kurang 30. Pak Safwan nggak bisa lebih besar lagi, bisa mau berapa? Mau 50 kilo, 60 kilo, 70 kilo, ada. Nah tergantung kemampuan uangnya gitu. Jadi kita tidak mematok itu harga harus sekian-sekian, nggak. Berapa ada kemampuan untuk yang AKK, kita menyesuaikan. Yang penting di sini jelas harganya, timbangnya timbang kilo, jadi nggak ada kebohongan. Banyak orang membeli ekor, Pak saya mau 1 ekor turun AKK, dia nggak hitung berat. Kalau kita hitung berapa kemampuan uangnya, segitu beratnya. Sesuai, kita sesuaikan dengan kemampuannya. Jadi kalau mau kita join mitra bisnis lah gitu Pak, bisa kita tipenya titipkah atau kita saham atau bagaimana Pak? Boleh, yang bagaimana kita sepakati itu saja. Maka saya tadi berpikir daripada membuat kandang yang baru, lebih bagus belajar dulu.
ada modal berapa kita masukkan di sini, sama-sama kita belanja, kita tengok berapa harganya, harga pembelian pertama, berapa harga pakan, berapa harga untung, tinggal persentasenya kita bagi mau berapa. Daripada buat kandang baru berapa juta. Kan saya sarankan buat kandang biasa-biasa dulu. Namun sebelum terjun sampai ke situ, mungkin ada orang yang ingin mengelolanya itu belajar dulu di sini sebulan 2 bulan. Jam berapa dikasih makan, apa jenis makanannya, bagaimana perawatannya, kan harus belajar dulu.